Desember 2006, sebuah kapal yang akan mengantarkan para penumpang sebelum liburan tahun baru berlayar dari Kalimantan menuju Semarang. 628 penumpangnya tak sadar ini akan jadi pelayaran terakhir bagi sebagian dari mereka. Malam itu, Laut Jawa tak hanya membawa ombak besar, tapi juga rahasia kematian yang tak terpecahkan hingga kini. Hingga saat video ini dibuat, sudah 18 tahun berlalu. Bangkai kapal KM Senopati Nusantara belum juga ditemukan di mana keberadaannya, beserta 347 orang yang dinyatakan hilang. Penyebab tenggelamnya kapal sampai misteri hilangnya kapal KM Senopati masih menjadi pemicu rasa penasaran kebanyakan orang. Mulai dari cuaca buruk, kondisi kapal yang tidak layak berlayar, kelebihan muatan yang dimonopoli dari pihak operator kapal, sampai narasi bahwa kapal menjadi tumbal dan ditarik oleh penunggu Laut Jawa ke dimensi lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah gangguan mistis tentang hantu penunggu laut, ataukah gangguan teknis disebabkan cuaca ekstrim saat itu, atau semua ini tentang kesalahan manusia yang sedang ditutup-tutupi? Sore itu, tanggal 28 Desember 2006, cuaca dalam kondisi baik-baik saja. Kapal KM Senopati Nusantara sedang bersandar di Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah, untuk bersiap mengantarkan penumpang berlayar menyeberangi Laut Jawa menuju Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Waktu itu adalah musim liburan Natal dan Tahun Baru. Tentu banyak para pekerja yang merantau ingin merayakan liburan bersama keluarga tercinta di kampung halamannya. Salah satunya yaitu Ratmoko, seorang pekerja di Kalimantan Tengah yang saat itu mengurus proyek batubara. Ratmoko adalah salah satu orang yang selamat dari tragedi hilangnya kapal KM Senopati Nusantara. Menurut keterangannya, saat berangkat dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan, ada sekitar 500 penumpang yang naik kapal tersebut. Selain itu, di lambung kapal juga penuh dengan kendaraan truk pengangkut barang tujuan Semarang. Kami tidak tahu jumlah persis penumpangnya berapa, tapi saat berangkat, itu benar-benar penuh, ucap Ratmoko saat diwawancara. Menurut pengakuan Edi Kuncoro, sekitar pukul 8:30 malam, kapal KM Senopati Nusantara mulai meninggalkan Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah. Saat berangkat, diiringi hujan deras dan gelombang yang lumayan besar. Bahkan ada narasi jika saat itu Bapak Wiratno, selaku nakoda kapal KM Senopati Nusantara, tidak ingin nekat melaut. Sebelumnya juga sudah ada peringatan dari BMKG bahwa harus mewaspadai cuaca ekstrim. Peringatan ini sudah sejak bulan Oktober tahun 2006. Ada beberapa kejanggalan mengenai data informasi tragedi ini, mulai dari keterangan saat konferensi pers dan pengakuan antar korban tragedi yang berbeda-beda. Singkat cerita, malam itu nahkoda kapal tetap mengangkat jangkar dan melanjutkan pelayaran. Pada tanggal 29 Desember 2006, kapal KM Senopati seharusnya dijadwalkan tiba di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang pada pukul 9 malam. Namun kendala di tengah Laut Jawa saat itu sepertinya akan menunda jadwal kapal untuk sampai di tujuan. Hujan badai dan gelombang ombak besar di hari itu sedang tidak bisa diajak untuk kompromi. Nahkoda kapal berusaha keras mengatur kapal yang memiliki panjang 76 meter dan lebar 10 meter itu agar tetap di jalur pelayaran. Namun, kapal sebesar itu rasa-rasanya hanya dianggap sesuatu benda kecil yang mudah saja untuk dihempaskan oleh badai yang sedang terjadi di tengah Laut Jawa saat itu. Kapal mulai terombang-ambing ke sana kemari. Malam hari di tanggal 29 Desember 2006, usaha yang dilakukan nahkoda kapal melawan badai untuk melabuhkan kapal ke tujuan sudah hampir tercapai. Jarak kapal ke Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang saat itu tinggal kisaran 40 km. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam, berarti sudah terlambat 2 jam dari jadwal yang seharusnya tiba di Semarang. Di tengah-tengah usaha nahkoda mengendalikan kapal yang sudah sempat terombang-ambing, tiba-tiba datang ombak yang lebih besar dari arah barat dengan ketinggian berkisar 6-7 meter. Ombak dengan sangat keras menabrak kapal, menyebabkan kapal oleng ke kiri. Belum selesai di situ, gelombang ombak terus-menerus berdatangan.
Hujan saat itu sangat lebat disertai angin kencang membuat suasana laut sungguh sangat kalut. Kapal KM Senopati Nusantara sudah terjebak di dalam badai yang lebih besar, terombang-ambing seolah tidak bisa dikendalikan lagi. Para penumpang kapal yang sedari tadi sudah gelisah dan sangat merasa tidak nyaman karena lantai kapal terus bergerak naik turun, ke kanan ke kiri, dan tiba-tiba dibuat lebih panik lagi karena lantai yang dipijaknya tidak lagi datar alias miring ke arah kiri. Semua orang panik berlarian mencari jalan keluar. Sebagian lagi menuju dek atas, sedangkan di dek atas juga sudah sesak penumpang yang juga panik. Awak kapal berusaha menenteramkan penumpang agar tetap tenang dan kembali ke tempatnya masing-masing. Upaya itu dilakukan melalui perangkat audio kapal. Namun usaha itu nyatanya tetap sia-sia. Semua orang tetap panik dan berlarian. Bahkan saat itu muncul narasi mistis bahwa korban yang selamat saat itu banyak yang mendengar suara ketukan aneh dari lambung kapal. Suaranya sangat keras, bahkan sampai menimbulkan getaran, seolah ada yang ingin masuk ke dalam dek kapal. Ada juga yang mendengar siulan yang sangat kencang dari laut. Suara itu sangat memegikan gendang telinga. Para penumpang kapal KM Senopati sungguh tidak pernah terfikirkan akan mengalami kejadian mengerikan yang sangat bertubi-tubi semacam ini. Mereka yang sudah berada di dek luar kapal merasakan serta menyaksikan secara langsung badai yang membuat kapal sebesar itu terombang-ambing. Di sisi lain, mereka yang ada di dalam dek kapal merasa seperti diteror oleh sesuatu yang sangat misterius, yang entah itu datangnya dari mana. Ratusan orang menjerit minta tolong. Ada pula dari mereka yang mengumandangkan takbir. Semua orang panik, bingung tidak tahu harus kemana. Tidak selesai sampai di situ, kengerian itu berlanjut ketika air mulai masuk ke dalam dek kapal dan tiba-tiba listrik padam. Kapal KM Senopati yang oleng terombang-ambing badai ombak, mulai tenggelam dengan cepat. Salah satu sisi kapal mulai tenggelam. Sebagian awak kapal ada yang mencoba melepaskan tali pengikat sekoci yang ada di sisi satunya. Ada juga yang melempar-lemparkan pelampung untuk pertolongan darurat. Para korban lansia dan anak-anak hanya bisa pasrah saat semua itu terjadi, dan para penumpang lainnya mulai berhamburan di tengah laut yang gelap dan badai yang belum reda. Beberapa orang berhasil mendapatkan sekoci, tapi hanya sebagian kecil saja. Sebagian lagi berebut sekoci karet yang akhirnya menyebabkan sekoci itu robek, dan tidak ada alat untuk membantu mereka untuk tetap bisa terapung. Pukul 11.15 malam adalah terakhir kali kapal KM Senopati bisa dikontak. Hanya sekitar 15 menit, kapal ini tenggelam sepenuhnya setelah air masuk ke dek kapal. Sungguh waktu yang sangat singkat bagi ratusan orang yang berebut keluar kapal untuk menyelamatkan diri masing-masing, sehingga menyisakan banyak korban yang terjebak di dalam kapal dan hilang ke dasar laut bersama kapal KM Senopati Nusantara yang sampai saat ini belum ditemukan. Pada tanggal 30 Desember 2006, tepat di jam 3 pagi, kapal ini dinyatakan hilang. KNKT menduga kapal ini tenggelam dikarenakan cuaca buruk. Tentu ini baru dugaan awal. Upaya penyelamatan segera dilakukan oleh nelayan setempat, tim SAR, TNI Angkatan Laut sampai menerjunkan 6 kapal perang, 1 pesawat CASA, 1 helikopter Bell, 2 speedboat, 1 pesawat Nomad, 1 pesawat C-130 Hercules, 1 pesawat CN-235, dan 2 helikopter Bolko untuk membantu pencarian korban selamat. Setidaknya 177 korban berhasil diselamatkan dalam 24 jam pertama, tetapi angin kencang dan arus laut menghambat upaya penyelamatan. Petugas penyelamat di helikopter menghadapi kesulitan dalam membedakan korban selamat dari buih laut yang diciptakan oleh gelombang tinggi. Dan korban selamat yang berhasil naik ke rakit penyelamat merasa sulit untuk tetap mengapung di perairan yang berombak. Tim pencarian dan penyelamatan memperluas radius pencarian hingga ratusan kilometer. Pada tanggal 31 Desember 2006, Solikin, nahkota kapal KM SB Prima 5, dia dan 11 ABK hendak pulang setelah berhasil membawa 500 kg ikan. Sekitar 49 mil di perairan Rembang, ia melihat benda terapung berwarna merah. Ternyata itu manusia, jumlahnya sangat banyak, mereka tersebar. Kemudian Solikin meminta ABK menyelamatkan orang-orang tersebut. Jelasnya, proses penyelamatan pun dilakukan dengan cara yang cukup aneh. Penumpang ditabrak oleh kapal, kemudian ABK menepi dan mengangkat tangan orang-orang yang naas tersebut. Kalau tak berhasil, orang-orang itu pun ditinggalkan. Bapak 2 anak itu menjelaskan, jika tak ditabrak, maka penumpang Senopati itu bakal menjauh.
karena ombak yang sangat besar. Solikin dan ABK sempat membuang 20 ton es batu agar beban kapalnya berkurang. Kalau tidak membuang barang, bisa-bisa kapal saya juga ikut karam. Ombak saat itu sangat besar. Dalam 1-2 detik, orang yang terlihat bisa hilang tak ketahuan kemana arahnya, katanya. Saat itu dia berhasil menyelamatkan 22 orang. Namun dia juga sedih karena tidak bisa mengevakuasi semua korban. Dia terpaksa meninggalkan 60-an penumpang lain saat mereka meminta tolong. Saya tidak bisa mengungkapkan perasaan saat melihat mereka terapung sambil melambaikan tangan. Saya tak bisa menolong lebih banyak lagi, ucapnya. Setelah itu Solikin mengontak keamanan laut. Pihaknya minta keamanan laut menuju perairan untuk menyelamatkan 60-an penumpang Senopati. Dari informasi Solikin itulah diperkirakan muncul isu adanya 60-an mayat yang akan dikirim ke Rembang. Padahal petugas keamanan laut dan SAR batal berangkat karena cuaca yang sangat buruk. 60-an orang itu pun tak diketahui di mana sekarang berada. Pada tanggal 1 Januari 2007, proses pencarian korban masih terus dilakukan. Petugas kesulitan mencari para korban di tengah-tengah cuaca ekstrim yang kadang tiba-tiba datang. Di waktu yang bersamaan, terjadi tragedi pesawat terbang Adam Air yang jatuh di Selat Makassar, yang juga diakibatkan oleh cuaca ekstrim yang sedang terjadi. Pada tanggal 3 Januari 2007, 5 hari setelah kejadian, 12 orang yang selamat, 11 pria dan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, ditemukan di anjungan minyak tak berawak sejauh 300 km dari lokasi tenggelamnya kapal. 6 lainnya ditemukan di Pulau Jawa. Mereka terombang-ambing di atas rakit penyelamat selama berhari-hari tanpa makanan. Beberapa tidak bertahan hidup dan jasad mereka harus dibuang ke air. Para korban selamat segera dibawa ke rumah sakit di Surabaya. Korban selamat lainnya menyaksikan puluhan jasad mengambang di laut. Mereka awalnya diduga sebagai korban selamat dari penerbangan Adam Air 574 yang jatuh 2 hari kemudian dalam badai lain. Sampai kemudian diketahui bahwa mereka berasal dari kapal KM Senopati Nusantara. Pada tanggal 5 Januari 2007, 15 korban ditemukan terdampar di Pulau Kangean. Pada tanggal 8 Januari 2007, 15 orang yang selamat dijemput oleh kapal kargo yang lewat dari sebuah rakit penyelamat di dekat Bali, 500 km jauhnya dari posisi kapal tenggelam. Salah satu dari mereka meninggal segera setelah kelompok itu diselamatkan. Ke-14 orang yang selamat yang bertahan hidup selama 10 hari dengan minum air hujan dan makan persediaan makanan yang disimpan di rakit penyelamat, kemudian dibawa ke Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 10 Januari 2007, bangkai kapal KM Senopati Nusantara yang tenggelam bersama para korban yang terjebak di dalamnya di perairan Pulau Mandalika belum juga ditemukan. Akhirnya penyelam dari TNI Angkatan Laut diterjunkan. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, Kolonel Laut Jan Simamora menyatakan, pencarian akan dilakukan hingga bangkai atau korban baru ditemukan. Penyelaman dilakukan di perairan Mandalika, Rembang, dan Pulau Bawean. 3 lokasi itu dipilih selain karena berdasarkan keterangan dari awak dan korban mengenai lokasi tenggelamnya KM Senopati, juga berdasarkan ombak yang terus mengarah ke timur. TNI Angkatan Laut mengerahkan 2 kapal dalam operasi tersebut, yakni KRI Untung Suropati dan KRI Soputan. Kedua kapal ini memiliki sonar dan pendeteksi magnet di kedalaman 60-an meter. Sementara itu, pencarian lewat udara juga dilakukan. Lanumat menggunakan pesawat jenis Casa untuk menyisir perairan Mandalika dan Rembang. Namun saat itu belum ada laporan penemuan korban atau bangkai kapal KM Senopati. Pada 12 Januari 2007, KRI Untung Suropati mendeteksi adanya logam di sebelah utara perairan Nasem, Jawa Tengah. Logam tersebut diperkirakan berada pada kedalaman sekitar 40 meter di bawah permukaan laut. Namun, setelah tim penyelam memastikan ke dasar laut, tidak ditemukan apapun di lokasi tersebut. Beberapa kali hal semacam ini terulang dan akhirnya muncul narasi mistis bahwa bangkai kapal KM Senopati ditarik oleh arwah para korban ke dimensi lain.
Sejak informasi awal tenggelamnya kapal KM Senopati Nusantara, awak media mulai mencari tahu apa penyebab kapal KM Senopati bisa tenggelam, kenapa tidak diantisipasi sebelumnya, siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya kapal tersebut, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang bertujuan ingin mengungkap misteri penyebab tragedi tenggelamnya kapal KM Senopati. Di sini ada beberapa keganjilan yang muncul, beberapa pernyataan oleh otoritas pemerintah yang menginvestigasi kasus tersebut seringkali berbeda dengan kesaksian dari para korban yang selamat. Bahkan sesama korban selamat ada juga yang berbeda kesaksiannya. Misalnya saja, menurut pernyataan Edi Kuncoro, seorang karyawan salah satu perusahaan sawit di Kalimantan Tengah, menurutnya kapal KM Senopati Nusantara meninggalkan pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2006 sekitar pukul 8:30. Tujuannya adalah pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat berangkat diiringi hujan deras dan gelombang yang lumayan besar. Berbeda dengan pernyataan investigator KNKT Ruth Simatupang yang dihubungi wartawan di Jakarta pada hari Rabu 3 Januari 2007. Kala KM Senopati mengangkat jangkarnya, cuaca dalam kondisi baik, namun cuaca berubah ekstrim manakala kapal naas itu mendekati tempat tujuannya dan akhirnya tenggelam di perairan Mandalika, Rembang, Jepara, Jawa Tengah. Menurut dia, dugaan sementara penyebab tenggelamnya KM Senopati karena cuaca ekstrim. Soalnya berdasarkan dokumen kapal ini dalam keadaan layak untuk melaut, ucapnya. Ada keterangan berbeda lagi dari korban selamat lain, yaitu Ratmoko. Dia mengatakan saat berangkat dari pelabuhan Kumai, Kalimantan, ada sekitar 500 penumpang yang naik kapal tersebut. Selain itu, di lambung kapal juga sudah penuh dengan kendaraan truk pengangkut barang tujuan Semarang. Keterangan lain dari para korban yang selamat mengatakan, selain cuaca buruk, situasi diperparah dengan kelebihan penumpang. Sejumlah penumpang selamat menuturkan ada ratusan penumpang lain yang membeli tiket di atas kapal, alias penumpang gelap. KM Senopati diyakini membawa penumpang melebihi kapasitas, yaitu hingga lebih dari 850 orang. Berdasarkan informasi dari pihak operator kapal, jumlah penumpang di kapal KM Senopati Nusantara saat itu, dalam catatan PT Prima Vista selaku perusahaan pemilik, menyebutkan sebanyak 628 orang penumpang. Rinciannya sebagai berikut: 542 penumpang, 57 anak buah kapal, dan 29 sopir truk dan kendaraan. Sedangkan kapasitas maksimal sesuai aturan adalah 850 orang. Dari hasil investigasi, ada juga dugaan jika kondisi kapal memang tidak layak berlayar, namun dugaan itu juga masih dalam perdebatan saat itu. Di tengah perdebatan tentang perbedaan informasi penyebab kapal KM Senopati tenggelam, ada satu saksi kunci yang sedang ditunggu-tunggu semua orang. Orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas terjadinya tragedi ini. Dia adalah nahkoda kapal KM Senopati Nusantara. Nahkoda kapal sempat dinyatakan hilang di awal tragedi tenggelamnya kapal KM Senopati. Ketika tanggal 3 Januari 2007, 5 hari setelah kejadian, saat 12 orang yang selamat ditemukan di anjungan minyak tak berawak sejauh 300 km dari lokasi kejadian, salah satu di antaranya adalah korban selamat tersebut. Dia adalah nahkoda kapal yang bernama Wiratno. Kondisi Wiratno setelah ditemukan dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut tengah mengalami depresi yang sangat berat. Depresi yang dialami Wiratno selain karena kapal yang ia nahkodai tenggelam, juga dikarenakan ia terapung-apung di laut selama 5 hari. Saat itu Wiratno juga masih belum bisa memberikan keterangan apapun. Setelah tim dokter menyatakan kondisi Wiratno sudah mulai kembali normal, KNKT dipersilahkan untuk memintai keterangan soal tenggelamnya kapal KM Senopati Nusantara. Kamis 25 Januari 2007, kondisi kesehatan nahkoda KM Senopati Nusantara berangsur pulih. Stres yang melilitnya mulai berkurang. KNKT berhasil mengorek keterangannya perihal penyebab kapal naas itu tenggelam. Sayangnya, KNKT masih tutup mulut mengenai informasi yang berhasil dihimpun dari mulut Wiratno. Pokoknya adalah dia sudah selesai kita wawancara kemarin. Kalau nggak Rabu ya Selasa di Surabaya, kata Ketua Komite Nasional untuk Keselamatan Transportasi atau KNKT. Setio Raharjo di Gedung Departemen Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Senin
5 Maret 2007, Mahkamah Pelayaran dalam putusannya memberikan hukuman kepada tersangkut nahkoda kapal KM Senopati Nusantara, Wiratno Cendanawasih, berupa pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut selama 5 bulan. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Pelayaran, Kapten T.W. Gerilyanto, yang menggelar sidang di Jakarta, membacakan putusan sidang sambil terisak haru. Selain itu, Mahkamah Pelayaran memutuskan menyatakan bahwa tenggelamnya kapal KM Senopati Nusantara pada 29 Desember 2006 diperkirakan pukul 12 malam di sekitar perairan Pulau Mandalika, Laut Jawa, disebabkan oleh cuaca buruk angin barat. Setelah mendengar keterangan dari nahkoda dan para perwira kapal selaku saksi mata, Mahkamah Pelayaran menyatakan KM Senopati Nusantara dihantam ombak dengan ketinggian 5-6 meter dengan kecepatan angin barat 30-40 knot dan jangkar kiri melorot. Kemudian kapal miring ke kiri mencapai 20 derajat. Tali lasing atau pengikat muatan putus. Muatan dan penumpang bergeser ke kiri sehingga kapal tidak stabil dan terus miring ke kiri, mengakibatkan kapal tenggelam. Senin 24 September 2007, sidang kedua dilaksanakan. Nahkoda kapal motor Senopati Nusantara, Wiratno Cendanawasih divonis penjara 2 tahun 3 bulan dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Majelis Hakim yang dipimpin Charles Ndaumanu menilai Wiratno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian ratusan orang dalam musibah KM Senopati di perairan Mandalika, Jepara, akhir 2006.